Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya, Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. 6 dekade menunggu, warga Waibungur kini punya jembatan. Tinjau lokasi, Kapolda tempatkan Brimob 1 peleton dan 1 kompi Samapta di PT PSA. Antisipasi kekeringan, 4.736 pompa air digelontorkan. Musim kemarau picu resiko penyakit, diare dan DBD mengintai. Penantian panjang warga Kecamatan Waibungur, Lampung Timur selama 60 tahun akhirnya terwujud. Jembatan perintis Garuda Merah Putih resmi dibuka untuk masyarakat. Peresmian ini menjadi momen bersejarah bagi warga, sekaligus menjadi kado istimewa menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 6 dekade menanti, warga Waibungur, Lampung Timur akhirnya dapat menikmati akses jembatan yang selama ini diharapkan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih resmi diresmikan pada Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian dipimpin langsung oleh Pangdam 21 Raden Inten Majen TNI Christomay Sianturi. Momen tersebut juga digelar bersamaan dengan peresmian nasional 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Sejumlah pejabat turut hadir dalam peresmian, diantaranya Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama, Wakil Bupati Azwar Hadi, serta jajaran TNI dan Polri. Para kepala desa dan ratusan warga juga turut menyaksikan langsung momen yang sudah lama dinanti tersebut. Bagi warga, jembatan ini bukan sekedar infrastruktur, namun menjadi simbol terwujudnya harapan yang telah dinanti selama puluhan tahun. Kehadiran jembatan Garuda Merah Putih diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah akses antar wilayah, serta mendorong aktivitas ekonomi dan sosial warga Waibungur. Bersama-sama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Arun Mintak, launching jembatan. Ya, ada 3.395 jembatan yang sudah dibangun di seluruh tanah air dan 2.500 jembatan perintis Garuda. Ya. Untuk di Lampung sendiri, Lampung dan Bengkulu itu ada 120 jembatan. 113 sudah selesai dan 7 diharapkan akhir bulan ini juga selesai. Di antaranya ada 56 jembatan seperti jembatan perintis Garuda ini, kemudian ada 37 jembatan beton dan 20 jembatan Aramco. Nah, jadi juga kepada masyarakat di daerahnya yang memang masih ada wilayah yang seperti terpisah dan harus ada jembatan, lapor saja ke kita. Nanti kita akan laporan kepada pemerintah pusat, kepada Angkatan Darat untuk minta biaya dibangunkan jembatan dan kita akan terjunkan pasukan untuk membangun jembatan ini, gitu ya. Warga berharap jembatan ini dapat dirawat dan bertahan dalam jangka panjang sehingga manfaatnya bisa dirasakan generasi mendatang. Tak hanya itu, warga juga menaruh harapan agar pembangunan infrastruktur di wilayah Waibungur dapat terus berlanjut. Peresmian jembatan perintis Garuda Merah Putih menjadi momen istimewa bagi masyarakat. Setelah 60 tahun menanti, kini akses yang selama ini diimpikan telah terwujud. Jembatan ini pun diharapkan menjadi awal baru bagi pergerakan masyarakat dan pembangunan di Waibungur, sekaligus menjadi kado kemerdekaan yang berarti bagi warga. Dari Lampung Timur, Mandra Aditama, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Daerah Lampung memperkuat pengamanan di kawasan PT Bumi Sentosa Abadi, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah pada Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah fasilitas perkantoran dibakar massa. Sebanyak 1 peleton personil Brimob dan 1 kompi Samapta Polda Lampung dikerahkan untuk membantu pengamanan di lokasi. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif, sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya gangguan keamanan susulan.
dari Brimob 1 Peleton dan 1 Kompi dari Samapta Polda Lampung. Personil diperbantukan sesuai rayonisasi apabila terjadi kejadian atau situasi yang membutuhkan penebalan pengamanan. Selain personil Polda, dukungan pengamanan juga berasal dari Polres Metro dan Polres Lampung Timur. Penambahan kekuatan tersebut disiapkan untuk merespon cepat apabila terjadi peningkatan situasi di wilayah hukum Polres Lampung Tengah. Kapolda Lampung bersama Wakapolda dan sejumlah pejabat utama Polda Lampung juga telah ke lokasi untuk melihat langsung kondisi setelah kejadian. Hingga Kamis 13 Agustus 2026, kepolisian mencatat situasi di sekitar lokasi aman dan terkendali. Di sisi lain, proses penyelidikan terhadap aksi perusakan dan pembakaran masih berjalan. Tim Inafis Polda Lampung telah berada di lokasi sejak Rabu untuk melakukan pemeriksaan dan tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan sejumlah bahan yang diperlukan dalam penyelidikan. Berdasarkan catatan kepolisian, aksi tersebut berkaitan dengan persoalan pendudukan lahan yang melibatkan massa dari 3 kampung. Pada Rabu pagi, sekitar 200 orang memasuki areal perkantoran PT BSA setelah mengetahui adanya aktivitas pemanenan sawit. Aksi telah berlangsung selama 277 hari itu. Awalnya diwarnai berkumpulnya massa di sekitar kantor perusahaan. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, massa melakukan orasi dan meminta pihak perusahaan menemui mereka serta meninggalkan kawasan kantor. Persoalan antara perusahaan dan masyarakat belum selesai, yang mana perusahaan memiliki legalitas untuk pengolahan lahan dan satu pihak masyarakat mengklaim juga bahwa itu adalah tanah wilayah, tanah adat mereka yang belum pernah melakukan jualan ataupun kerjasama dengan perusahaan, sehingga pemicunya dengan adanya kegiatan dari perusahaan kemarin pagi yang dinilai masyarakat tanpa seizin masyarakat. Situasi kemudian meningkat sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat. Massa melakukan perusakan dengan memecahkan kaca dan membakar gedung bahan bakar minyak milik perusahaan. Akibat kejadian tersebut sebanyak 36 bangunan dan 12 kendaraan terbakar. Bangunan yang terbakar terdiri dari 26 mes, 2 kantor, 1 gudang bahan bakar minyak, 1 bengkel, 1 gudang listrik atau genset, 1 gudang pupuk, 1 gudang logistik, 2 laboratorium, serta 1 pos satpam. Sementara kendaraan yang terbakar meliputi 2 mobil pribadi, 2 sepeda motor, 3 truk, 3 traktor, dan 2 mobil tangki. Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Padepotan Tampu Bolon memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerusakan fasilitas perusahaan cukup besar akibat kebakaran dan aksi perusakan. AKBP Charles Padepotan Tampu Bolon mengungkapkan aksi pembakaran di kawasan PT BSA merupakan buntut perselisihan lahan yang sudah berlangsung lama antara warga dengan pihak perusahaan. Insiden tersebut berakar dari perbedaan klaim hukum dan hak atas tanah antara kedua belah pihak. PT BSA mengantongi izin dan legalitas resmi dari pemerintahan untuk mengelola dan memanen hasil perkebunan di area tersebut. Sementara masyarakat mengklaim area perkebunan merupakan tanah wilayah atau tanah adat milik mereka yang belum pernah diperjualbelikan maupun dikerjasamakan secara sah dengan perusahaan. Dari Lampung Tengah, Angga Saputra, Jimmy, Garda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bandar Lampung memastikan akan terus mengawal realisasi dan pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemerintah Kota Bandar Lampung memenuhi komitmen menyediakan ruang publik yang asri, sehat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Bandar Lampung. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Rama Apriditya, menegaskan regulasi terkait penyediaan RTH telah diatur dalam peraturan daerah. Karena itu, DPRD akan terus mengawal implementasi Perda, sekaligus memantau rencana pemerintah kota dalam menambah RTH di sejumlah wilayah. Menurut Rama, pembangunan RTH tidak hanya berorientasi pada penambahan titik baru, namun juga harus diikuti dengan pemeliharaan RTH yang sudah tersedia. Langkah ini dinilai penting agar ruang terbuka yang telah dibangun tetap terjaga, berfungsi dengan baik, dan bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Untuk rencana penambahan RTH pada 2027, Pemkot Bandar Lampung melalui Bapeda saat ini tengah melakukan kajian
terkait ketersediaan dan kebutuhan RTH di setiap kecamatan. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi dan titik RTH baru yang akan dikembangkan. Jadi kalau untuk di 2027 memang RTH kita lagi membuat kajian kembali tentang RTH di setiap kecamatan. Jadi mungkin nanti di tim Bapeda sedang mengkaji nanti di mana ada titik RTH baru untuk dibuat gitu. DPRD memastikan akan terus mengawasi proses kajian dan perencanaan tersebut agar penambahan RTH benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Tak hanya menambah jumlah RTH, DPRD juga mendorong agar kualitas dan fungsi ruang publik terus ditingkatkan. RTH dinilai memiliki fungsi penting bagi kota, bukan hanya sebagai elemen penunjang keindahan lingkungan, namun juga sebagai area resapan air, pengendali kualitas lingkungan, serta ruang interaksi sosial masyarakat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, proyek rehabilitasi jalan di kilometer 4 Blambangan Umpu Waikana kembali memicu kecelakaan. Setelah sebelumnya seorang ASN dilaporkan meninggal dunia, kini seorang warga mengalami luka parah setelah terjatuh saat melintas lokasi proyek. Inilah kondisi jalan di kilometer 4 Blambangan Umpu Waikana yang tengah menjalani proses rehabilitasi. Debu tebal dan material batu yang berserakan di badan jalan dinilai membahayakan pengguna jalan yang melintas. Meski pihak kontraktor telah memasang banner imbauan agar pengendara berhati-hati, kecelakaan kembali terjadi di lokasi tersebut. Kali ini M. Fadil Pratama, warga kilometer 5 Blambangan Umpu, menjadi korban. Kecelakaan terjadi pada Rabu sore 12 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Korban diduga tergelincir dan kehilangan kendali saat melintasi jalan yang dipenuhi debu dan material pekerjaan. Akibat kecelakaan, korban mengalami sejumlah luka. 4 gigi korban tanggal, bagian kaki mengalami pembekakan, dan bahu mengalami dislokasi. Habisnya ada anak saya pulang dari nonton bola kaki sekitar jam 5 lewat, melintas di jalan yang masih dalam perbaikan itu. Dengar beritanya kabarnya kecelakaan terbalik. Apa luka-lukanya? Apa luka? Luka-lukanya yang jelas mulutnya ini, bibir di atas ini robek, Pak. 8 jahitan gitu. Gigi dalamnya ini 2-nya hilang, 2 patah, yang atas, yang 1 di bawah. Penyebab kecelakaannya sendiri apa ya, Pak ya? Itu antara debu dan kerikil. Jadi karena menutup debu, banyakkan debu, terus ban depan itu kena kerikil yang taburan, nggak stabil, jadi nggak seimbang lagi, Pak. Nggak bisa. Terbalik masuk seri. Balik masuknya. Kalau harapan kami rakyat kecil ini, Pak, kalau bisa diselesaikanlah perbaikan jalan biar nggak ada korban-korban lain. Cukup batas anak saya ini aja, Pak. Ya. Harapan. Insiden tersebut menambah daftar kecelakaan di lokasi proyek. Sebelumnya, seorang ASN Pemkab Waikana bernama Siswanto dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tunggal di lokasi yang sama. Warga berharap pihak kontraktor tidak hanya memasang banner peringatan, tetapi juga melakukan langkah nyata untuk mengurangi resiko kecelakaan. Salah satunya dengan rutin menyiram jalan untuk mengurangi debu yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara. Warga juga meminta proyek segera diselesaikan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung. Dari Waikanan, Fikri dan Firman, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Lampung mencatat capaian positif. Hingga 11 Agustus 2026, realisasi CKG telah mencapai 36,29%. Atau melampaui target progres semester pertama. Bahkan 3 kabupaten di kota di Lampung masuk 5 besar daerah dengan capaian CKG tertinggi secara nasional. Atau Quick Win, Presiden Republik Indonesia mendapat respon positif di Provinsi Lampung. Hingga 11 Agustus 2026,
capaian CKG Lampung telah menyentuh 36,29% dari target tahunan 46%. Angka tersebut juga telah melampaui target minimal semester pertama, yakni 23%. Berdasarkan evaluasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lampung masuk dalam 5 provinsi dengan capaian CKG terbaik secara nasional. 3 daerah di Lampung, yakni Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pringsewu, bahkan berhasil menembus 5 besar capaian CKG tertinggi tingkat nasional. Dari total penduduk Lampung yang diperkirakan sekitar 9,5 juta jiwa, sebanyak 3.596.511 orang telah mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Indonesia. Dari jumlah pendaftar tersebut, sebanyak 3.480.960 orang atau 96,79% telah hadir dan mendapatkan pelayanan di puskesmas. Dari total pelayanan, 2.708.703 orang atau 77,81% merupakan CKG umum. Sedangkan 772.256 orang atau 22,19% merupakan CKG bagi anak sekolah. Ini sudah alhamdulillah ya, karena target kita di tahun 2026 ini 46% gitu ya. Jadi sampai dengan Agustus kita sudah melewati batasan separuh dari 46%, 23%. Ya saat ini sudah mencapai 36,29% di seluruh ya Provinsi Lampung dan 15 kabupaten kota. Program CKG menyasar seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lanjut usia. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari kepala hingga kaki. Setelah pemeriksaan selesai dan data diinput petugas puskesmas, masyarakat dapat melihat rapor kesehatan individu melalui aplikasi Satu Sehat Indonesia. Jika ditemukan indikasi penyakit seperti hipertensi atau diabetes mellitus, petugas dapat segera memberikan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan pasien. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif melalui screening kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan capaian yang terus meningkat, program cek kesehatan gratis di Lampung diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tetapi juga memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Saya Tisa Noveni, inilah laporan 8 update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 update setiap hari pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV.
perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil kira-kira kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Pemirsa, memperkuat kerukunan antar umat beragama. Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung bersama FKUB menggelar ngopi kerukunan. Kegiatan yang mempertemukan perwakilan majelis agama dan insan media ini menjadi momentum memperkuat sinergi dalam menjaga suasana kondusif di Kota Bandar Lampung. Suasana santai dalam ngopi kerukunan menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan. Kegiatan yang digelar pada Rabu 12 Agustus 2026 ini turut dihadiri Ketua FKUB Kota Bandar Lampung Haji Purna Irawan, Kapolresta Bandar Lampung Kompol Herbin Karbayata Jesianipar, perwakilan Pemkot Bandar Lampung, serta perwakilan Kodim 0410 Bandar Lampung. Kepala Kemendag Kota Bandar Lampung, Erwinto, menyebut kerukunan umat beragama dan peran media memiliki keterkaitan erat dalam menjaga keamanan serta keharmonisan masyarakat. Menurutnya, Bandar Lampung merupakan kota dengan masyarakat beragam, baik dari sisi suku maupun agama. Karena itu, nilai Nemui Nyima dalam falsafah masyarakat Lampung dinilai relevan untuk terus dijaga sebagai landasan dalam membangun sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Kemenag Kota Bandar Lampung saat ini memiliki 20 kantor urusan agama atau KUA dengan dukungan 126 penyuluh agama. Para penyuluh agama didorong untuk membangun sinergi dengan Babin Kamtibmas, terutama dalam memberikan pemahaman keagamaan, mencegah potensi konflik, dan memperkuat kerukunan di tingkat kecamatan. Hari ini merupakan rangkaian kegiatan kita untuk menyambut 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kita juga menyambut Kapolres baru kita yang baru datang di Bandar Lampung sekitar 1 minggu ini. Nah, dalam rangka mendekatkan, mengakrabkan, menjaga kerukunan dengan mengumpulkan semua majelis agama, begitu juga teman-teman dari media yang dikolaborasi oleh FKUB Kota Bandar Lampung bersama Kemendag Bandar Lampung, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah sinergi dalam kita meningkatkan kerukunan di Kota Bandar Lampung. Saya kira itu. Erwinto menegaskan menjaga kerukunan tidak cukup dilakukan di tingkat kota, namun harus dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk RT dan kelurahan. Masyarakat diajak untuk saling memberikan ruang serta menghormati hak setiap warga dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Kepada insan media, Erwinto juga mengingatkan agar perbedaan pendapat, termasuk persoalan terkait pendirian rumah ibadah, tidak serta-merta diperbesar. Setiap perbedaan diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan pencarian solusi yang mengedepankan kepentingan bersama. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 disiapkan dengan rangkaian kegiatan yang memadukan pariwisata, kuliner, olahraga, ekonomi kreatif, dan budaya Lampung. Puncak rangkaian kegiatan festival terbesar di Lampung ini dijadwalkan berlangsung 25 sampai 30 Agustus 2026 mendatang. Salah satu program pendukung disiapkan pemerintah Provinsi Lampung guna mendongkrak perekonomian daerah, yakni Krakatau Great Sale yang dijadwalkan 20 hingga 30 Agustus 2026. Program tersebut melibatkan sektor perhotelan, restoran, hingga pusat perbelanjaan dengan menawarkan potongan harga khusus bagi wisatawan. Program Krakatau Great Sale diharapkan mendorong wisatawan untuk memperpanjang masa tinggal sekaligus meningkatkan aktivitas transaksi selama berada di Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan peningkatan jumlah wisatawan dan lama tinggal menjadi bagian dari target ekonomi penyelenggaraan Festival Krakatau.
Jihan juga meminta Dinas Pariwisata agar mencatat dampak ekonomi festival ini secara tepat terukur. Data mengenai transaksi UMKM, jumlah pengunjung, hingga jangkauan promosi di media sosial perlu dihimpun sebagai bahan evaluasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, Tony Ferdiansyah, mengatakan rangkaian Festival Krakatau ke-35 dirancang sebagai ruang promosi potensi pariwisata sekaligus ekonomi kreatif masyarakat. Rangkaian kegiatan dimulai dengan Krakatau Kuliner Festival pada 25 hingga 30 Agustus 2026. Pada periode yang sama juga digelar Krakatau Coffee Expo serta berbagai perlombaan pada 25 hingga 29 Agustus. Agenda kuliner kemudian dilanjutkan dengan Seruit Battle pada 28 Agustus. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan kuliner khas Lampung kepada wisatawan. Festival juga menghadirkan kegiatan olahraga berupa Zumba pada 26 Agustus dan Krakatau Run pada 29 Agustus. Sementara kekayaan budaya Lampung ditampilkan melalui Lampung Tapis Karnaval pada 30 Agustus. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pesona Kemilau Krakatau pada 30 Agustus, sedangkan malam pembukaan Festival Krakatau dijadwalkan pada 29 Agustus. Selain rangkaian utama tersebut, sejumlah kegiatan kolaborasi juga menjadi bagian dari semarak Festival Krakatau. Di antaranya Kejurda Aquathlon yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus di Pantai Cakra, Pesawara, serta Harbor Fest yang telah digelar pada 8 Agustus 2026 di Lampung Selatan. Festival Krakatau ke-35 juga membawa pesan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan tahun ini mengusung semangat Nengah Nyapur dengan melibatkan Dinas Lingkungan serta sejumlah bank sampah. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan konsep Zero Waste Festival melalui gerakan kebersihan dan pengelolaan sampah selama kegiatan berlangsung. Dengan rangkaian tersebut, Festival Krakatau ke-35 diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga memperkuat citra Lampung sebagai daerah tujuan wisata, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, menghadapi puncak musim kemarau, pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pertanian memperkuat antisipasi kekeringan. Ribuan pompa air disalurkan ke sejumlah wilayah untuk menjaga lahan pertanian tetap teraliri air. Sejak 2024 hingga 2026, total 4.736 unit pompa air telah dan sedang disalurkan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Ancaman kekeringan pada musim tanam gadu 2026 menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung. Melalui program pompanisasi, Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian berupaya menjaga ketersediaan air bagi lahan padi, sekaligus menekan resiko gagal panen akibat dampak musim kemarau. Sekretaris Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Tubagus Muhammad Rifki, menyebut bantuan pompa air tersebut disalurkan secara bertahap sejak tahun 2024. Rinciannya 3.362 unit pada 2026, 1.164 unit pada 2025, dan 101 unit pada 2026. Alokasi pompa diprioritaskan bagi wilayah dengan lahan baku sawah luas, serta daerah yang rawan mengalami krisis air. Kabupaten Tulang Bawang menjadi wilayah dengan alokasi terbesar, mencapai 982 unit pompa air. Disusul Lampung Timur 945 unit dan Lampung Tengah 904 unit. Bagaimana memaksimalkan air permukaan melalui baik itu irigasi perpompaan atau irigasi perpipaan. Jadi misalnya ada sungai ataupun danau yang airnya tidak bisa masuk ke sawah, itu dipompa, dibantu dengan pipanisasi, airnya bisa masuk ke persawahan. Nah itu kemudian juga dengan kegiatan bangunan konservasi. Bangunan konservasi itu kita manfaatkan dam-dam penahan ataupun long storage untuk menyimpan air. Nah, jadi sehingga bangunan konservasi ini ketika musim hujan dia terisi, ketika musim kemarau airnya bisa kita manfaatkan untuk pengairan sawah. Sementara itu, Mesuji menerima 353 unit, Lampung Selatan 254 unit, Waikanan 237 unit, Pesawaran 211 unit,
dan Lampung Utara 208 unit. Bantuan juga disebar ke Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Barat, Kota Metro, hingga Kota Bandar Lampung. Melalui pompanisasi, Pemprov Lampung optimis target produksi padi sebanyak 1.531.665 ton gabah kering giling pada musim panen Agustus 2026 dapat dipertahankan. Langkah ini sekaligus diharapkan mampu menekan resiko busuk di tengah ancaman kekeringan yang masih membayang lahan pertanian Lampung. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, musim kemarau tidak hanya berdampak pada menurunnya ketersediaan air dan meningkatnya suhu udara. Kondisi panas dan kering juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama jika kebersihan lingkungan, makanan, dan air tidak terjaga. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran cerna seperti diare serta DBD, terutama pada masa peralihan musim. Musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara kering, dan debu yang lebih mudah berterbangan. Kondisi lingkungan seperti ini perlu diimbangi dengan pola hidup bersih dan sehat, terutama dalam menjaga kebersihan makanan dan kualitas air yang dikonsumsi. Dr. Sidik Al-Hanif, spesialis penyakit dalam RSUD Dr. Haji Abdul Muluk, menjelaskan, air atau makanan yang terkontaminasi serta kebersihan yang tidak terjaga dapat meningkatkan resiko infeksi saluran cerna, termasuk diare. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga diminta memperhatikan kecukupan cairan selama cuaca panas. Asupan air yang cukup penting untuk mencegah dehidrasi, terlebih bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, resiko DBD juga perlu diwaspadai, terutama pada masa peralihan musim, karena nyamuk Aedes aegypti dapat berkembang biak pada wadah atau genangan air yang terdapat di sekitar lingkungan. Sekarang penyakit infeksi apa yang sering terjadi ketika musim kemarau? Nah, kita lihat apa sih yang terjadi ketika musim kemarau. Ketika musim kemarau, maka yang akan terjadi debu akan lebih banyak. Nah, seringkali debu ini akan mengandung kuman penyakit, ya. Apalagi misalkan lokasi debu itu ada di pemukiman yang padat, ya, pemukiman kumuh padat, di mana ya penyakit-penyakit yang hubungannya dengan fekal oral itu bisa terjadi. Ya kan daerah-daerah yang kumuh itu kan biasanya feses dan segala macam kan bisa aja ada di mana-mana. Jadi debu terbang hingga ke makanan. Yang paling sering terjadi, pasien akan mengalami diare. Jadi biasanya ketika dia di musim kemarau, lonjakan penyakit yang akan terjadi adalah diare. Karena itu, pemberantasan sarang nyamuk harus dilakukan secara rutin dengan menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, serta menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat genangan. Langkah sederhana ini penting dilakukan untuk memutus tempat perkembangbiakan nyamuk di lingkungan rumah. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan yang menetap atau gejala yang mengkhawatirkan. Dengan menjaga kebersihan, memastikan air dan makanan tetap aman, serta memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk, resiko penyakit selama musim kemarau dan peralihan musim diharapkan dapat ditekan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Kodim 0427 Waikanan menggelar apel siaga Karhutla tahun 2026. Apel ini digelar untuk memastikan kesiapan personil, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani Karhutla. Sejumlah personil TNI dan unsur terkait mengikuti apel siaga Karhutla yang digelar Kodim 0427 Waikanan. Apel dipimpin Dandim 0427 Waikanan, Letkol Arm Sigit Windarto, dan dihadiri perwakilan Satpol PP, BPBD, serta jajaran terkait. Momen ini menjadi langkah antisipasi, mengingat potensi kebakaran hutan dan lahan dapat meningkat, terutama di wilayah yang memiliki lahan rawan terbakar. Dalam apel, seluruh personil diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan langkah pencegahan sejak dini. Selain pencegahan, kesiapan respon cepat juga menjadi perhatian. Setiap informasi terkait titik api diharapkan segera ditindaklanjuti, agar api dapat dikendalikan sebelum meluas.
Koordinasi antar instansi dinilai penting karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari TNI, pemerintah daerah, BPBD, Satpol PP, hingga unsur terkait lainnya. Bagaimana kita bersinergi ya, membantu satu sama lain untuk bagaimana mengantisipasi adanya kebakaran khususnya di wilayah Waikanan. Jadi supaya ke depan yang paling utama adalah bagaimana mencegah itu. Kami punya babinsa masyarakat, kita himbau supaya yang membakar sampah ataupun yang lainnya itu bisa diantisipasi supaya tidak dibakar yang lebih besar. Namun apabila itu memang terjadi ya, tapi amit-amit itu jangan sampai terjadi. Kalau memang terpaksa terjadi, kita semua sudah siap untuk masyarakat penanggulangan kebakaran. Melalui apel siaga ini, TNI bersama pemerintah daerah dan seluruh stakeholder menegaskan komitmen untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Langkah antisipasi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan di lapangan, sekaligus mencegah kebakaran luas dan menimbulkan dampak bagi masyarakat serta lingkungan. Dari Waikanan, Fikri dan Firman, Garuda TV melaporkan. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Coordination Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan Laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, menghadapi potensi meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di tengah kondisi cuaca kering, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memperkuat kesiapsiagaan dan langkah pencegahan dini. Penguatan ditandai dengan apel gelar pasukan penanggulangan karhutla di lapangan Mapolres Lampung Selatan pada Kamis 13 Agustus 2026. Apel menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personil, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla. Sejumlah pejabat Pemkab Lampung Selatan turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan M. Sefri Masdian.
Kepala Pelaksana BPBD Maturidi, serta Kepala Dinas Sosial Puji Sukanto. Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi cuaca pada musim kemarau membutuhkan kewaspadaan dari seluruh pihak. Terlebih berdasarkan informasi BMKG, periode puncak El Nino diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September, sehingga potensi kekeringan dan karhutla perlu diantisipasi secara serius. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas dengan mengoptimalkan sistem deteksi dini. Setiap potensi titik api yang ditemukan perlu segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar dan sulit dikendalikan. Selain deteksi dini, kesiapan sumber air menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat untuk memastikan ketersediaan sumber air alternatif, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Dedi juga meminta patroli terpadu ditingkatkan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Patroli dinilai penting untuk memastikan kondisi lapangan terpantau secara berkala, sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan indikasi kebakaran. Kesiapan armada dan kendaraan juga menjadi perhatian. Seluruh sarana pendukung penanggulangan karhutla diminta diperiksa secara berkala, agar selalu dalam kondisi siap digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Melalui apel gelar pasukan tersebut, seluruh unsur penanggulangan karhutla diharapkan memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kering. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, dunia usaha hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat pencegahan dan mempercepat respon di lapangan. Kesiapsiagaan yang dibangun sejak dini, potensi karhutla dapat ditekan, sehingga keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan tetap terjaga. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat, Kodim 0422 Lampung Barat membangun sarana air bersih berupa sumur bor di Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit. Pembangunan ini merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang ditargetkan mampu mempermudah masyarakat mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pembangunan sumur bor dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat di Kelurahan Wai Mengaku. Fasilitas yang dibangun meliputi pengeboran sumur, pemasangan tangki air berkapasitas 5.000 liter, serta 5 titik keran yang dapat dimanfaatkan warga. Tak hanya melakukan pengeboran, Kodim 0422 Lampung Barat juga menyiapkan konstruksi penunjang, mulai dari plesteran dan pengacian area keran hingga pengelasan tiang penyangga tangki air. Langkah ini dilakukan untuk memastikan sarana air bersih dapat digunakan dalam jangka panjang. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus mendukung kebutuhan fasilitas umum di sekitarnya. Sekitar 250 kepala keluarga atau 500 jiwa menjadi penerima manfaat langsung program ini. Secara keseluruhan, 7 titik sumur bor telah dibangun di wilayah tersebut. 4 titik berada di Kelurahan Wai Mengaku dan 3 titik lainnya berada di Kelurahan Pasar Liwa. Setiap titik dilengkapi tangki air berkapasitas 5.000 liter dan KWH listrik mandiri dengan kapasitas layanan rata-rata sekitar 20 kepala keluarga per titik. Saat ini untuk kami di Kodim 0422 Lampung Barat yang sudah kami buat untuk jembatan sudah ada 11 titik jembatan. Khusus untuk di Lampung Barat kita ada 2 titik, untuk di pesisir barat kita ada 9 titik untuk jembatan. Kalau untuk titik air atau sumur bor, air bersih yang sudah kita kerjakan saat ini sudah ada 7 titik sumur bor. Salah satunya ialah yang ada di lokasi kita sekarang ini. Program TNI Angkatan Darat Manunggal Air ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sebelum adanya sumur bor, warga mengaku mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kini kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air warga secara lebih mudah. Yang dibangun sumur bor. Dengan adanya sumur bor, kita sangat terbantu sehingga keperluan dari air bersih tercukupi untuk warga lingkungan Sukabakti khususnya. Emang sebelumnya, sebelum ada sumur bor ini gimana kondisi air kita? Air kita sangat sulit, kadang-kadang kita kalau musim
kemarau kita mandi di sawah, Pak. Bravo TNI, terima kasih Bapak Prabowo melalui Bapak Prabowo Ceki Kodim 0422 Lampung Barat, kita terbantu dengan adanya sumur bor air bersih di lingkungan Sukabakti. Selain membangun sarana air bersih, Kodim 0422 Lampung Barat juga mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah. Salah satunya melalui pembangunan jembatan gantung perintis Garuda yang membentang di atas Sungai Waihari, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suwon. Jembatan sepanjang 60 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut kini telah rampung 100% dan siap dimanfaatkan masyarakat. Progres 100% juga dicapai pada 6 titik jembatan Aramco Garuda. 2 titik di Krui Selatan menjadi akses utama menuju lokasi pembangunan calon sekolah rakyat di pesisir barat. Sementara 4 titik di Lembong menjadi penghubung 3 pekon, yakni Pekon Bambang, Pekon Pagar Dalam, dan Pekon Penengahan. Dari Lampung Barat, Vicky Agung, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, teri nasi asal Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, kini menembus pasar internasional. Diolah secara tradisional, teri nasi ini menjadi buruan eksportir dan dikirim ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Inilah aktivitas warga Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan yang masih mempertahankan tradisi mengolah teri nasi secara turun-temurun. Teri yang dikenal masyarakat sebagai teri Medan ini diolah dengan cara sederhana, mulai dari perebusan hingga proses pengeringan. Dalam proses perebusan, pengrajin masih menggunakan besek bambu. Meski terlihat sederhana, cara ini tetap dipertahankan untuk menjaga kualitas teri. Hasilnya, teri nasi Merak Belantung dikenal memiliki warna putih, bersih, dan tahan lama. Meningkatnya permintaan membuat produksi teri nasi terus ditingkatkan. Para pengrajin memenuhi pesanan eksportir yang selanjutnya mengirim teri nasi ke sejumlah negara di Timur Tengah. Keunggulan teri nasi ini disebut tidak lepas dari kondisi perairan di sekitar Merak Belantung yang masih terjaga. Warga berupaya menjaga laut dari pencemaran, termasuk limbah kimia yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Ikan dari Lampung ini nomor 1 kalau untuk di Jakarta. Katanya buat ekspor juga ya? Iya, buat ekspor. Dibawa kemana aja infonya, Pak? Ke Arab, Jepang, Cina, ke Taiwan. Kenapa mereka memilih ikan ini? Karena ikan kita ini bagus, Pak. Pengolahannya, ikannya nggak patah-patah, terbening, putih, dia bersih. Kelebihan ikan teri kita? Oh, kalau ikan teri kita ini, Pak, baru ditangkap langsung dikirim, langsung kita olah. Jadi nggak ada jeda untuk ditaruh ikan sampai rusak, nggak ada. Meski pasar terus berkembang, para pengrajin masih menghadapi kendala, terutama saat musim hujan. Proses pengeringan menjadi lebih lama, sehingga pesanan terkadang tidak dapat dipenuhi sesuai target. Para pengrajin berharap dukungan peralatan dan pemodalan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Dengan produksi yang lebih maksimal, teri nasi Merak Belantung diharapkan mampu memperluas pasar dan memperkuat posisinya sebagai komoditas ekspor asal Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Hari Aspriansyah, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, semangat gotong royong mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kampung Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Menyambut Hari Kemerdekaan, warga menggelar lomba kebersihan dan kemeriahan kampung yang dipersiapkan secara bersama-sama selama 1 bulan. Memasuki bulan Agustus, suasana Kampung Warga Indah Jaya terlihat semakin meriah. Bendera merah putih dan umbul-umbul terpasang di sepanjang jalan, dilengkapi berbagai hiasan bernuansa kemerdekaan. Bukan sekedar memperindah lingkungan, warga juga bergotong royong membersihkan lingkungan, merapikan selokan hingga menata kawasan kampung agar terlihat lebih asri. Persiapan lomba kebersihan dan kemeriahan ini dilakukan warga selama 1 bulan. Antusiasme warga terlihat dari kekompakan mereka dalam menata lingkungan sekaligus membangun suasana perayaan kemerdekaan yang penuh semangat dan kebersamaan.
Lomba kebersihan dan kemeriahan kampung ini dinilai langsung oleh tim penilai yang terdiri dari unsur pemerintah Kecamatan Banjaragung serta perwakilan Puskesmas Tulang Bawang 1. Hampir sebulan. Hampir sebulan ya. Kemudian partisipasi masyarakat sendiri di Kampung Warga Indah ini untuk gotong royong gimana? Luar biasa Pak, kompak. Jangan diragukan lagi. Suami, istri, laki, perempuan semua kompak. Harapannya Bu? Harapannya supaya selalu bersih, nggak cuma di lomba ini aja. Mudah-mudahan nanti setelah ada acara lomba ini, kampung kami tetap bersih, bisa menjaga kebersihan seperti ini Pak harapannya. Dan kedepannya jalannya bisa diperbaiki. Jalan utama kalau bisa diperbaikin, itu yang kita mau. Itu yang paling harapannya. Penilaian meliputi sejumlah aspek, diantaranya kebersihan lingkungan, kerapian tata ruang, serta kemeriahan hiasan bernuansa kemerdekaan. Kepala Kampung Warga Indah Jaya mengapresiasi antusiasme masyarakat yang secara sukarela bergotong royong menyiapkan lingkungan menyambut Hari Kemerdekaan. Di kampung kita, khusus Kampung Warga Indah Jaya, kita mengadakan lomba antar RT. Itu kami sangat apresiasi sekali dengan warga masyarakat kami yang sangat antusias dengan kekompakannya, dengan persatuannya untuk menggerakkan rasa gotong royongnya. Itu yang kami butuhkan, dan harapan kami ke depannya juga bukan cuma di saat kita mengadakan lomba ya, bukan cuma di saat kita mengadakan lomba, artinya berhubung ini sudah bersih semua, untuk kedepannya semoga bisa terjaga, bisa menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Itu yang kita harapkan. Melalui kegiatan ini, warga tidak hanya berlomba memperindah lingkungan, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebersamaan. Semangat gotong royong dan kebiasaan menjaga kebersihan kampung diharapkan dapat terus dipertahankan meski perayaan HUT kemerdekaan telah berakhir. Pemenang lomba kebersihan dan kemeriahan kampung akan diumumkan pada 17 Agustus bersamaan dengan puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari Tulang Bawang, Triono dan Akil, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini resmi hadir di Kabupaten Lampung Timur. Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, resmi dibuka pada Kamis 13 Agustus 2026. Peresmian ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela bersama Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama. 1, 2, 3. Bertempat di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, pembukaan Sekolah Rakyat menjadi momen baru bagi dunia pendidikan di Lampung Timur. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama bersama Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela secara resmi membuka penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Bupati Lampung Timur meminta seluruh pihak untuk bersungguh-sungguh mendukung program Sekolah Rakyat agar tujuan memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat dapat tercapai. Ella juga menekankan kepada seluruh camat di Lampung Timur agar turut membantu menangani berbagai keluhan wali murid, khususnya orang tua yang anaknya mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Bersekolah di sekolah rintisan, dan di belakang sana ada siswa-siswi baru yang insya Allah akan menjalankan pendidikan di sekolah rakyat terintegrasi 1. Mungkin ada sedikit secara visual sedikit perbedaan dari mulai seragamnya, penampilannya, visualnya. Dulu anak-anak yang sebelah kanan ini, Mbak Ella cerita pas masuk kurus-kurus, hitam-hitam, kecil-kecil ya Mbak Ella. Tapi sekarang ya gemuk-gemuk, rapi-rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Insya Allah nanti semuanya yang bersekolah juga akan seperti mereka, penuh percaya diri dan penuh talenta. Tentunya tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Di samping untuk meningkatkan sumber daya manusia atau anak-anak sekolah, dibantu ya. Dan juga yang saya
hormati dan banggakan izin menyapa camat Kabupaten Lampung Timur. Berdiri. Coba camat mana? Siap Bu, nggih, Pak, siap. Sudah dapat nomornya Pak Camat semuanya. Di save. Nanti ya, Pak Camat semuanya harus tahu ibunya sopo, bapak sopo, anak sopo, sing sekolah raya. Terima kasih Pak Camat, tepuk tangan untuk Pak Camat sekali lagi. Dan yang tidak kalah berkontribusinya adalah teman-teman PKH. Terima kasih. Suasana haru mewarnai peresmian sekolah rakyat. Sejumlah siswa dan siswi membacakan kisah kehidupan keluarga mereka di hadapan para pejabat dan undangan. Kisah yang disampaikan para siswa tersebut membuat Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryama dan sejumlah hadirin tak kuasa menahan air mata. Bagi para wali murid, program sekolah rakyat menjadi harapan baru bagi masa depan anak-anak mereka. Sejumlah wali murid menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan yang diberikan melalui program pendidikan gratis ini. Mereka berharap fasilitas pendidikan yang diberikan dapat membantu anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak, sekaligus membuka peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ibu senang nggak anaknya sekolah di sekolah rakyat? Senang. Coba ucapin terima kasihnya buat Pak Prabowo. Anak kami sudah sekolah di sini. Fasilitasnya bagus. Dulu waktu sekolah rakyat siapa yang kasih tahu anak PKH. Oh, didatengin PKH. Ya. Terus disuruh sekolah di sini. Ya. Ibu langsung mau ya? Iya. Karena apa itu? Karena sangat membantu untuk orang tuanya dan untuk masa depannya mungkin lebih baik. Pada tahap awal penyelenggaraan, sekolah rakyat di Lampung Timur diisi 64 peserta didik dan masih dilaksanakan di lokasi rintisan. Seiring dengan pengembangan sekolah rakyat di lokasi permanen, cakupan calon peserta didik juga berkembang menjadi 257 siswa yang terdiri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Peresmian ini turut dihadiri Pangdam 21 Raden Inten Lampung Maijen TNI Kristo Mesianturi, Wakil Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung Timur, Wakil Bupati Lampung Timur, serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Kehadiran sekolah rakyat diharapkan tak hanya memberikan akses pendidikan gratis, namun juga menjadi jembatan bagi anak-anak Lampung Timur untuk meraih cita-cita dan memutus rantai keterbatasan pendidikan. Dari Lampung Timur, Mandra Aditama, Garda TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Elvi Sarin beserta jajaran bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.